Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Prabowo Pamungkas, NIM 210605110080. Di sini saya akan membuat video monitoring. Pertama saya akan membaca surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal muhirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasadna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 30, 31, 32, 33, dan 36. Cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, qat'u al-jami, ialah memutuskan isti'adzah dengan basmalah dan memutuskan basmalah dengan awal surat. Kemudian yang kedua, qat'u al-isti'adzah bi basmalah wa waslu basmalah bi surah, ialah memutuskan isti'adzah dengan basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surat. Kemudian waslu al-jami, ialah menyambung secara keseluruhan, menyambung isti'adzah dengan basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surat. Kemudian yang keempat, waslu al-isti'adzah bi basmalah wa qat'u basmalah bi surah, ialah menyambung isti'adzah dengan basmalah dan memutuskan basmalah dengan awal surat. Kemudian penjelasan tentang waqaf dan ibtida. Waqaf menurut bahasa berarti berhenti, sedangkan menurut istilah berarti menghentikan suara dan perkataan sebentar untuk bernafas. Bagi qori, dengan niat untuk melanjutkan bacaan selanjutnya dan bukan berniat untuk meninggalkan bacaan. Kemudian untuk ibtida. Ibtida menurut bahasa berarti memulai,
Sedangkan menurut istilah berarti memulai bacaan sesudah seorang qori mewakofkan bacaannya. Memulai bacaan sesudah wakaf ini boleh dilakukan hanya pada kata yang tidak merusak arti susunan kalimat. Pada hakikatnya wakaf ini adalah berhenti pada akhir ayat atau berhenti pada tengah-tengah ayat untuk mengambil nafas. Baik ibtidak maupun wakaf harus dilakukan dengan benar sehingga tidak merusak arti. Nah, untuk wakaf sendiri itu ada wakaf lazim harus berhenti, wakaf mutlak boleh berhenti, boleh terus tetapi lebih baik berhenti. Kemudian wakaf jaiz boleh berhenti dan boleh terus. Wakaf mujawaz boleh berhenti tapi lebih baik terus. Wakaf murakhosi diberi kemudahan berhenti karena dalam terpaksa atau darurat. Wakaf kemudian kila wakfin, wakaf yang tidak ditetapkan oleh sebagian besar ulama qura. Wakaf mustahab berhenti lebih disukai tapi terus juga boleh, dan lain-lain. Kemudian makhorijul huruf. Secara bahasa, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf ketika huruf itu diucapkan. Sedangkan secara istilah, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf ketika huruf-huruf dibunyikan. Ketika membaca Al-Quran, setiap huruf harus dibunyikan sesuai makhraj hurufnya. Nah, untuk macam-macam makhorijul huruf itu ada yang di tenggorokan atau halq. Artinya makhorijul huruf yang dilafalkan lewat tenggorokan atau makhrajnya ada di tenggorokan. Huruf-hurufnya contohnya pangkal tenggorokan hamzah dan ha, pertengahan tenggorokan ha dan ain, ujung tenggorokan ho dan kho. Kemudian mulut, makhorijul mulut atau famun atau lisan. Makhorijul huruf yang dilafalkan lewat mulut atau lisan atau makhrajnya ada di lidah. Huruf-huruf dikelompokkan menjadi 10 makhraj, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, do, lam, nun, ro, da, ta, to, sod, sin, za, do, sa, dan zal. Kemudian makhorijul huruf yang lain adalah antara dua bibir atau syafatain. Artinya makhorijul huruf yang dilafalkan lewat bibir atau makhrajnya ada di bibir. Huruf-huruf terdiri dari fa, wawu, ba, dan mim. Kemudian makhorijul huruf rongga atau jauf dilafalkan lewat kerongkongan atau makhrajnya ada di kerongkongan. Biasanya digunakan untuk huruf-huruf alif, wawu, dan ya. Kemudian makhorijul yang terakhir adalah hidung atau khoisyum. Makhorijul huruf dilafalkan lewat hidung atau makhrajnya ada di hidung. Biasanya hanya digunakan untuk bacaan huna. Huruf-huruf terdiri dari nun bertasjid, mim bertasjid, nun sukun yang dibaca idhami huna, iklab, dan ikhfa hakiki, serta mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Kemudian yang terakhir adalah pengertian dari ghoroibul Quran. Ghoroibul Quran adalah ilmu yang membahas suatu makna kata dari ayat Al-Quran yang dianggap aneh atau tidak cocok dan sulit dipahami. Kemudian mempraktikkan cara membaca isti'adzah dan basmalah dan awal surat. Ya, dibagi menjadi 4. Qot'u al-jami, yaitu memutuskan isti'adzah dengan basmalah dan memutuskan basmalah dengan awal surat. Seperti contohnya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Berhenti. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian
Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Kemudian qat'u al-isti'adzah bi basmalah wa waslu basmalah bi surah. Ialah memutuskan isti'adzah dengan basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surat. Seperti contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Kemudian waslu al-jami' ialah menyambung secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian waslu al-isti'adzah bi basmalah wa qat'u basmalah bi surah. Ialah menyambung isti'adzah dengan basmalah dan memutuskan basmalah dengan awal surat. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Kemudian contoh makhorijul huruf itu seperti al-jauf, lubang antara mulut dan tenggorokan hingga penghabisan adalah tempat keluarnya huruf mat. Dan huruf lain lunak. Huruf-hurufnya sebagai berikut, seperti contoh alif mutlak. Contohnya wa amma man khaffa maqama rabbih. Nah, wa amma, nah, dan kho, man kho, seperti itu. Kemudian wawu sukun jatuh setelah duma. Seperti contoh kul kunu, seperti itu. Kul kunu. Kemudian ya sukun jatuh setelah kasroh. Seperti contoh salamun qaulam mir rabbir rahim. Birrahim. Nah, pada seperti itu. Kemudian huruf al-lain yang berjumlah 2. Wawu mati jatuh setelah fathah. Seperti contoh wa amanahum min khauf. Kemudian ya mati jatuh setelah fathah. Alam naj'al lahu ainain. Seperti itu. Kemudian alif mutlak selamanya sukun dan tidak dapat terbagi kecuali dirangkai dengan huruf yang lain. Apabila berharokat maka disebut hamzah. Nah, alif sendiri dibagi menjadi 2. Alif mahmudah dan alif layyina. Alif mahmudah yang dipanjangkan seperti contoh wa amma man khafa maqama rabbih. Nah, untuk alif layyina atau lunak contoh wa nahan nafsa anil hawa. Seperti itu. Terima kasih. Sekian monitoring online dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.